kejauhan. Saya akan buat contoh yang OL dan UL dulu. Pertama kita mulai dengan UL tadi ya, UL LI. Misalnya kita mau buat list jurusan kita, misalnya ada TI di microskill, ada SI ya, dan ada MI ya, manajemen informatika. Oke, ini hasilnya. Hasilnya seperti ini, SI, TI, TI, SI, MI. Defaultnya dia pakai disk ya, kemudian ada jarak. Ini kalau kita dari sini kemari, ini jarak default dari UL, dan di atas juga dia ada jarak, di bawah juga dia ada jarak kayak margin atas bawah dan padding kiri. Itu margin dan padding default dari elemen UL dan OL. Walaupun di CSS nanti bisa kita custom ya, kalau kita mau nolin bisa, atau kita mau perbesar juga bisa. Tapi ya, nah itu dia defaultnya, ada margin yang kuning itu, margin atas, margin bawah, dan padding kiri ya. Kemudian kalau kita mau mengganti penandanya ini dengan yang lain, kalau UL tadi kan pilihannya ada circle, ada disk, ada square. Bisa melalui properti yang ada di HTML, namanya type ya. Ini kalau kita pakai bukan properti namanya kalau di HTML, atribut ya, atribut yang ada di HTML namanya type. Nilainya itu tadi defaultnya disk. Kalau saya mau pakai yang lain, berarti saya pakai misalnya circle. Nah, jadinya dia seperti itu ya. Kalau saya pakai square, jadinya dia seperti itu, persegi. Nah, ini melalui atribut type yang ada di HTML. Kalau saya mau pakai melalui CSS, LLI, list style tipe, apa yang mau kita pakai di sini, misalnya circle. Oke, ini saya ubah tipenya melalui CSS, circle, seperti itu. Oke, kemudian contoh lainnya OL. OL defaultnya dia seperti ini, pakai desimal 1, 2, 3. Oke, kalau saya mau ganti dari sini bisa, ini pilihannya saya pakai A besar. Ini aja kayak begini. Ya, ini cara mengganti penanda OL melalui atribut tipe atau type yang ada di HTML. Bisa juga melalui CSS. Kalau melalui CSS berarti OL, LI, list style, tipe, apa mau kita pakai. Nah, tadi kan ada pilihannya banyak nih. Saya pakai decimal leading zero misalnya. Ya, di CSS aja lebih banyak dia pilihannya. Kalau di sini kan tadi hanya ada A besar, A kecil, I besar, I kecil, dan angka. Jadi, kalau di CSS bisa lebih banyak tadi pilihannya. Nah, ini kalau kita pakai decimal leading zero, LI. 01, 02, 03. Kemudian tadi kita juga lihat ada atribut start ya. Saya pakai startnya 5. Mulainya dia dari 5, 6, 7. Kemudian saya pakai reverse. Jadinya 5, 4, 3. Dia kan dari 5 turun ke bawah jadi 5, 4, 3. Nah, itu gunanya dari reverse dan start. Kemudian juga tadi kita lihat ada value di sini ya, di OL ya. Value misalnya 7. Nya 5, 7, 6. Ya, startnya dari 5. Terus sampai ke sini jadi 7. Sampai sini jadi 6. Kenapa jadi 6? Karena reverse. 7 itu 6. Kalau nggak ada reverse jadinya 8. Seperti itu. Kemudian OL apa tadi lagi? Oh, yang itu yang pakai penanda, yang pakai teks sebagai penandanya. Oke, kita pakai teks sebagai penandanya. Bisa di OL, bisa di UL, nggak ada masalah. Ya. Bisa
Misalnya defaultnya kan OL itu kan begini dia. OL itu kan defaultnya dia begini. Saya mau pakai tanda bintang di sini sebagai penandanya. Saya kasih kelasnya di sini biar spesifik. Kita mau akses OL yang mana nih? Nah kan OL.text. Saya sudah mengakses OL.text yang ini, berarti spesifik yang ini. Yang pertama yang saya lakukan di sini adalah saya hilangkan dulu lista tipenya menjadi none supaya dia hilang dulu. Nah, oke, kalau dia hilang, berikutnya baru kita ganti dia dengan teks tadi, apa tadi yang before tadi ya, before bukan konten. Nah, saya pakai karakter apa misalnya, karakter bintang misalnya, bintang margin kanan 15. Oke, dari OL text ini tanda titik 2 nya ini boleh 2 kali, boleh sekali, tidak ada masalah ya. Yang penting ada spasi di sini, nggak boleh ada spasi. Kemudian ini dia hasilnya. Kenapa dia nggak rapat ke kiri? Karena itu default padding kiri dari OL. Kalau kita lihat OL ini ada margin atas, margin bawah, dan juga ada padding kirinya. Nah, padding kirinya itu yang kita lihat yang ngasih jarak itu. Jadi kalau saya mau menghilangkan padding kirinya, saya bisa atur padding kirinya menjadi 10 aja misalnya. Nah seperti ini, padding kirinya jadi 10. Kalau saya nolin, jadinya dia rapat. Nah, nol. Oke. Itu yang bisa kita lakukan dengan ini OL ya. Ini mengganti teks sebagai penanda. Dan juga kadang-kala kita juga bisa membuat list itu bercabang. Nah, karena ada tuh kasus, misalnya kita mau buat di dalam list ada list ya. Misalnya di dalam misalnya begini, di dalam list ada list itu contohnya begini. Saya buat yang baru aja biar enggak gabung ya. Oke, 1 2 3. Oke. Di dalam TI kita ada lagi yang TI A, TI B, TI C misalnya. Oke, kan itu harus ada list di dalam list. Oke, untuk membuat list di dalam list, kita buatnya di dalam LI-nya itu. Jadi list anak atau list berikutnya itu di dalam LI-nya. Jadi di sini dibuat lagi. Misalnya pakai apa? Pakai UL bisa, pakai OL bisa, nggak ada masalah. Pakai UL misalnya. Saya buat di sini TI A, TI B, TI C. Oke, seperti ini. Pakai UL. Sehingga hasilnya jadi seperti ini. TI, SI, MI. Di dalam TI ada TI A, TI B, TI C. Kenapa di sini pakai UL tadi? Unordered list. Kenapa di sini jadi 0102? Padahal kita pakainya UL. Harusnya kan dia jadi disk gitu ya. Karena di CSS tadi kita ada perintah yang ini. OLLI. Ini artinya kan semua LI yang ada di dalam OL itu pakai decimal leading zero. Semua LI yang ada di dalam OL. Nah, kalau semua LI yang ada di dalam OL ini OL, ini LI, ini LI. Berarti kan LI ini di dalam OL ini juga kena juga dia decimal leading zero. Nah, jadi caranya supaya misalnya saya mau pakai decimal leading zero untuk LI yang ini saja, yang ini dan yang ini. Adapun LI yang di dalam sini ini default. Nah itu kenapa tadi di slide tadi kalau kita lihat dia pakai tanda lebih besar. Nah ini dapat ilmu baru lagi ya. Tanda LI lebih besar ini untuk apa tanda lebih besar ini? Tanda lebih besar ini gunanya untuk mengakses anak level pertama dari elemen. Jadi kalau saya buatnya di sini OL tanda lebih besar LI ya pakai spasi, ini berarti LI yang anak level pertama saja yang pakai decimal leading zero. Anak level pertama itu maksudnya begini, kita misalnya ini orang tuanya OL, ini kan anaknya ini LI, ada 3 LI, ada 3 anaknya. Anak ini ada anak lagi UL, ini berarti kan anak dari UL. Ini UL ini anak dari LI, berarti ini kita bilang UL ini cucunya dari OL. Nah, berarti itu kan generasi ke seterusnya. Nah, tanda lebih besar tadi itu untuk mengakses generasi pertama saja. Generasi pertama atau generasi apa ya? Generasi setelahnya lah gitu ya. Setelah OL, LI itu, LI ini aja tuh.
yang kita pakai decimal leading zero. Jadi kita nulisnya tadi OL lebih besar LI. Berarti setelah OL, LI yang jumpa pertama semuanya, nah itulah pakai decimal leading zero yang jumpa pertama, yaitu LI ini, LI yang SI ini, dan LI yang NI ini. Dan seperti itu. Gunanya tanda lebih besar itu, sehingga ini jadi default lagi. UL ini balik lagi dia ke default. Ya, UL ini kalau kita lihat sekarang pakai yang circle. Kenapa UL LI pakai yang circle? Karena di CSS tadi kita ada yang pakai UL LI circle, sehingga di sini kita punya juga jadi circle. Nah, seperti itu kalau yang mau bercabang. Yang bisa kita buat dengan LI, dengan UL dan OL. Adapun kalau misalnya kasusnya kalau di daftar kalau kita buat daftar isi misalnya, kan ada tuh bab 1, nanti di dalamnya agak masuk bab 11, bab 12, bab 13. Itu kalau di CSS HTML itu nggak bisa kita buat, maksudnya nggak bisa kita buat itu 11, 12 nya itu nggak bisa kita buat karena ini bukan programming, bukan programming. Jadi yang bisa dibuat ya kayak begini saja, 1, 2, 3 di sini bisa kalau kita buat 1, 2, 3. Nah, di sini kita ganti aja dengan OL, kan jadi 1, 2, 3 tuh. Nah, di 1, 2, 3. Kemudian di sini atau di sini saya buat dengan abjad, A kecil misalnya.